Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla wa adlima udlama wa ajala yajla alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa kembali mengkaji kitab Hadis Sahabah dan kita akan membahas tentang bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an masih terkait dengan kezuhudan beliau, bahkan terhadap hal-hal yang sifatnya biasa pun Umar bin Khattab radhiyallahu an begitu khawatir. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, baik itu di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita futuh sehingga kita bisa menerima ilmunya dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang berkah. Ala adhinniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan lanjutkan pada pembahasan dzikru ta'amihi fi riwayati Anas radhiyallahu anhuma wa Syaib ibni Yazid. Jadi riwayat ini menyebutkan masih terkait dengan makanan Umar dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma dan Syaib bin Yazid. Wa akhraja Ibnu Sa'ad telah mengeluarkan riwayat an Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, berkata Anas, ra'aitu Umar ibn al-Khattab, aku melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Wa huwa yauma idin, ketika itu Umar amirul mukminin, adalah amir mukminin. Umar ketika itu menjadi khalifah. Jadi Umar ketika itu bukan Umar yang merupakan sahabat biasa, tapi Umar yang sudah menjabat sebagai khalifah. Nah ini yang perlu kita pahami, ya. Artinya apa? Bahwa Umar itu bukan orang biasa lagi, tetapi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Umar dalam hal ini? Lahu so'un min tamrin. Umar ketika itu, yutrahu lahu so'un min tamrin. Jadi kepada Umar ketika itu di situ disebutkan yutrah itu yulqa itu maksudnya diberikan kepada Umar satu sok min tamrin, ya, satu sok itu takaran, ya, jadi satu sok itu takaran. Makanya kalau kita lihat atau kita simak hadis yang terkait dengan zakat fitrah itu kan ada pembahasan tentang sok, ya. Nah, jadi itu terkait dengan takaran. Nah, ini. Nah, belum nyambung. Iya, biasanya langsung. Sudah, alhamdulillah. Ya, baik. Jadi yutrahu lahu so'un, ketika itu dihidangkan atau dihaturkan kepada
Umar bin Khattab satu sok, ya, satu takaran min tamrin dari tamr. Tamr itu adalah kurma kering. Jadi kalau kurma basah itu di dalam bahasa Arab disebut dengan rutob. Rutob itu kurma yang masih ada airnya. Kalau tamr itu kurma yang sudah tidak ada airnya. Nah itu. Jadi karena itu ini bahasa Arab itu unik ya. Jadi buah yang sama tapi punya sebutan yang berbeda dengan karakter yang berbeda. Nah, itu bahasa Arab. Makanya bahasa Arab ini subhanallah ya, Allah pilih sebagai bahasa Al-Qur'an itu karena bahasa ini luar biasa, kaya bahasa ini. Tidak ada bahasa yang sebegitu detail di dalam mengungkapkan istilah itu selain bahasa Arab. Jadi Masya Allah. Nah ini. Nah jadi diaturkan kepada Umar itu satu sok min tamrin dari buah kurma kering. Fayaquluha, Umar kemudian memakan. Ya, Umar kemudian memakannya. Hatta yaqula hasyafaha. Ya. Sehingga Umar itu memakan hasyafah. Hasyafah itu bagian yang kering dari dalamnya itu. Jadi kan kalau kita makan luar, itu kan sekeras-kerasnya atau sekering-keringnya itu kan masih bisa digigitnya. Nah kemudian bagian dalamnya itu yang nempel ke bijinya itu kan ada yang kasar biasanya. Jadi kalau kita gigit, kemudian kita belah itu di dalamnya, apalagi kalau kurmanya itu kurma kering kan biasanya agak ada kasar-kasarnya di kulit di dalamnya itu yang nempel di bijinya itu. Nah itu. Jadi sampai bagian itu dimakan oleh Umar bin Khattab. Ya kalau bijinya tidak mungkin dimakan. Karena biji kurma termasuk biji yang enggak dimakan. Beda dengan kalau anggur. Kalau anggur masih bisa dimakan bijinya. Tapi kalau kurma ya jarang orang makan biji kurma itu. Tapi kalau bagian luar termasuk tadi itu mungkin yang bagian kasar yang nempel ke bijinya itu bisa dimakan karena masih bisa dicerna. Jadi Umar itu makan bagian tadi itu sampai bagian yang kasar itu dimakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi itu gambaran ya terkait dengan ketika Umar dihidangkan makanan berupa satu sok buah kurma tadi. Kemudian wa an Sa'ib bin Yazid qala rubbama ta'ashaitu inda Umar ibn al-Khattab. Ya, ketika itu kata Sa'ib rubbama ta'ashaitu, jadi saya ingat kelihatannya ya, jadi sambil mengingat ya, karena ini peristiwanya setelah berlalu. Jadi saya itu pernah makan malam, asya itu makan malam. Jadi saya itu pernah makan malam inda Umar, ya bersama Umar atau ya di tempat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Fa ya'kulu al-khubza. Umar ketika itu memakan khubz. Khubz itu adalah roti. Ya. Wal laham dan daging. Summa yamsah yadahu ala qadamihi. Kemudian Umar itu mengusapkan tangannya ke kakinya, ke telapak kakinya. Ya. Summa yaqulu hadza min dilu Umar wa ali Umar, masyaallah. Jadi Umar itu tidak punya serbet. Ya, serbetnya Umar itu ya kakinya itu. Telapak kakinya itu, jadi makan, bayangkan ya. Makan roti, kemudian bekas makan itu kan pasti ada yang nempel lah, mungkin ada ini. Itu diusapkan ke telapak kakinya Umar, jadi serbetnya Umar. Dan Umar mengatakan inilah serbetnya atau inilah lapnya, ya, lap Umar dan keluarganya Umar, Masya Allah. Jadi kalau kita membayangkan begitu, bukan Umar itu nggak bisa beli, tapi bagi Umar uang itu digunakan untuk yang lain. Ya, kalau untuk beli tadi itu tidak masuk perhitungan Umar. Makanya kemudian Umar mengatakan inilah lapnya Umar, kakinya tadi itu. Padahal tadi diceritakan Umar itu sudah kepala negara, gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ya sebenarnya menurut kita nih,
kayaknya nggak pantas ya masa kepala negara bersihkan tangannya pakai kaki ini. Ya, itu kalau untuk ukuran ya kita hari ini. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara adab, adab itu terkait dengan kebiasaan yang terjadi, baik itu di zamannya atau pada saat di zamannya atau di tempatnya. Karena di masing-masing tempat itu ada adab yang berbeda, gitu. Di zaman itu juga begitu, ada adab yang berbeda. Nah, oleh karena itu mungkin ya apa yang menurut kita hari ini kok nggak pantas gitu. Tapi kalau zaman itu dengan segala kesederhanaannya, zaman itu dengan ya kondisinya yang serba ya ketika itu apalagi dengan tadi mindset ya tentang bagaimana kezuhudan dan sebagainya yang berkembang ketika itu sesuatu yang luar biasa ya, bukan sesuatu yang tidak pantas. Nah ini penting untuk kita pahami karena kadang-kadang begini, ketika kita itu membaca sirah, kadang-kadang kita menilai sirah itu dengan perspektif kita hari ini. Sementara apa yang ada di hadapan kita itu berbeda situasi dan kondisinya, sehingga kadang-kadang nggak connect gitu, nggak match gitu. Nah ini yang penting kita pahami. Makanya kita perlu untuk menghadirkan perspektif di masa itu, sehingga kemudian ketika kita membaca riwayat-riwayat seperti ini nyambung. Oh ya, artinya adab seperti tadi itu pada zaman itu sesuatu yang luar biasa gitu, bukan sesuatu yang tidak pantas. Justru menunjukkan bagaimana Umar itu ya tawaduknya, bagaimana Umar itu zuhudnya, bagaimana begitu gitu. Nah itu yang penting kita pahami. Ya sebagai contoh begini ya, ketika kita bicara tentang siwak saja. Ya. Siwak itu pada zaman dulu itu kan pakai kayu. Gaharu itu kemudian dipakai, dimasukkan saku zaman dulu. Itu kalau kita bicara dalam konteks adab, konteks hukum, kan sebenarnya kita harus bedakan perintah bersiwak itu satu hal, kemudian perintah menggunakan kayu atau yang lain itu hal lain, itu alat itu. Suatu ketika Al-Fakir itu tahun 98 setelah pulang dari Malaysia, Al-Fakir di Medan, di Pekanbaru di Medan ketika itu ya sedang merintis dakwah di sana. Ada seorang dokter, ya, jadi ada seorang dokter. Kemudian dalam diskusi itu beliau menyampaikan begini, Ustadz katanya, saya itu kok kalau melihat orang Islam pakai siwak terus habis itu dimasukkan ke saku kok perasaannya jorok katanya. Itu perspektif kita sekarang ya kan, melihat itu dengan konteks kita sekarang gitu. Nah, padahal hadisnya ada, tapi perlu diingat konteks tadi itu kan jadi bersiwak dengan konteks seperti tadi, dengan alat seperti tadi itu pada zaman Nabi, di mana ketika itu belum ada ilmu kesehatan macam-macam seperti sekarang dan belum ada alat kesehatan seperti katakanlah misalnya sikat dengan pasta giginya dan sebagainya misalnya gitu. Sehingga ketika menggunakan alat seperti itu sudah menjadi uruf, sudah menjadi tradisi. Orang ketika itu melihat bukan sesuatu yang aneh. Tetapi pada hari ini ketika itu tidak menjadi tradisi, lalu kemudian orang biasa dengan menggunakan alat yang lain, maka ketika orang yang sudah terbiasa menggunakan alat yang lain tadi dan kebiasaan nggak begitu, maka melihat ini aneh kan begitu. Ini namanya perspektif. Cara pandang untuk melihat sesuatu gitu. Jadi apa yang kadang-kadang di masa lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang bagus karena ada cara pandang yang berbeda tadi, ya disebabkan karena uruf kebiasaan tadi, maka kemudian menimbulkan respon yang berbeda. Jadi itu contoh ketika kita bicara dalam konteks adab tadi. Makanya kadang-kadang ada adab di suatu tempat itu berbeda dengan adab di tempat yang lain. Gitu. Kalau kita kan sama lah di sini juga begitu misalnya ya. Tradisi orang Jawa dengan orang Sunda atau orang Sumatera atau itu masing-masing ada adabnya, adabul qaumi namanya itu. Ya, itu berbeda gitu.
Nah, oleh karena itu ini penting untuk kita sampaikan supaya kemudian kita memahami konteksnya tadi. Jadi kalau Sayyidina Umar melakukan seperti itu, menurut kita dengan perspektif seperti hari ini di mana ya kalau kita sekarang melihat orang beli lap itu ya sesuatu yang biasa gitu. Tapi bagi Umar ketika itu bukan hal yang katakanlah biasa. Ya ini termasuk sesuatu yang mungkin lebih ya. Nah ini, jadi karena itu kemudian hal seperti itu Umar coba dihindari, ya dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Nah sehingga dengan begitu apa yang dilakukan oleh Umar tadi, mengusapkan tangan setelah dipakai untuk makan dan sebagainya tadi, ya dengan menggunakan telapak kakinya sebagai lapnya tadi itu, mindil ya disebutkan tadi itu bagi Umar ya ketika itu dengan kondisi uruf di zaman itu sesuatu yang Masya Allah, ya kan? Menggambarkan tentang satu kezuhudan Umar, yang kedua tentang tawaduknya Umar. Jadi zuhudnya Umar tadi kita lihat ya bagaimana Umar itu sampai soal begitu saja itu Umar ya maksudnya membeli mindil tadi itu ya, membeli apa namanya lap atau sapu tangan misalnya, itu Umar nggak mau. Yang kedua dari sisi tawaduknya Umar, bagaimana seorang khalifah melakukan hal yang seperti itu, ya, itu tidak canggung gitu, tidak apa namanya merasa gimana gitu, enggak ada perasaan seperti itu. Nah ini luar biasa. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Umar bin Khattab. Kemudian wa inda ad-Dinawari an Sabitin, dari atau di dalam riwayat ad-Dinawari dan apa dari Sabit qala akalal jarudu inda Umar, ya jarud itu apa namanya makan inda Umar bersama Umar, falamma faragha ketika selesai qala ya jariyatu, ya jadi Umar memanggil ya jariyah, wahai jariyah halummi ya ad-dastaro, ya bawalah ke sini. Dastar di situ adalah apa namanya lafaz yang diambil dari bahasa Persia, di sini disebutkan wala'al aslu distar ya wa ma'nau bil farisa al mindil. Jadi dalam bahasa Persia itu maknanya ya sapu tangan atau lap, sama seperti tadi itu. Yakni al mindil yasmah ya maaf yamsahu yadahu, yang digunakan untuk mengusap tangannya. Faqala Umar imsah yadaka ya bi istikan. Jadi kamu maksudnya kamu apa namanya usapkan ya tanganmu tadi itu ke apa namanya ke tempat tadi itu yang digunakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran terkait dengan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an mengajarkan pada kita dengan segala atribut beliau. Bayangkan ya, Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang di zamannya itu dua embrio raksasa Romawi dan Persia itu takluk loh Pak, ya kan? Takluk loh, dua embrio raksasa itu takluk di zamannya. Loh, penguasa seperti ini, ya, dengan bisa menaklukkan dua embrio raksasa Persia dan Romawi ketika itu, ya, itu kemudian tidak menganggap dirinya ya sebagai orang yang wah. Kemarin kan kita sudah ceritakan bagaimana pakainya Umar, tambalannya 12. Ya, bahkan ada menyebutkan 13 karena yang satu ada di ketiaknya nggak kelihatan. Itu seorang penakluk ya, penguasa yang bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Jadi kalau sekarang itu bayangkan misalnya, anggaplah sekarang itu misalnya embriumnya itu seperti Amerika gitu ya. Ya, seperti Amerika gitu. Atau Amerika dan Cina, atau misalnya Amerika dan Rusia lah gitu. Ini adalah penguasa yang bisa menaklukkan dua adidaya tadi. Lalu kemudian beliau tidak memperlakukan dirinya dengan kemewahan sebagaimana layaknya gitu, sebagai seorang penakluk ya, penguasa besar. Enggak. Jadi Masya Allah ya, ini gambaran ya tentang bagaimana Umar itu tetap ya hatinya itu membumi, tetap hatinya itu menunjukkan sikap tawaduk yang luar biasa. Nah ini pelajaran ya, ini jadi pelajaran yang berharga gitu bagi kita semua. Nah, ini Masya Allah. Hari ini kan
Kalau kita bayangkan ya, Amerika seperti itu, Cina seperti itu ya, ini kan kalau misalnya kita katakanlah kedua negara tadi itu saja Masya Allah melihat bagaimana kemajuan mereka. Tapi Umar bin Khattab ya ketika menaklukkan Romawi dan Persia, Umar tetap aja sebagai Umar nggak pernah berubah. Umar tetap sebagai Umar yang dulu, Umar tetap sebagai Umar yang tetap warok, tetap zuhud, tetap tawadhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Masya Allah. Ini ya. Nah, jadi itu gambarannya terkait dengan bagaimana kemuliaan sahabat Umar. Nah, kita sekarang lanjutkan di kisah suhu radhiyallahu anhu fi tadhkiri an-nasa bi ayatin adhabtum tayyibatikum. Ini satu ayat ya, penggalan ayat di dalam surat Al-Ahqaf ya, surat Al-Ahqaf ayat 20 gitu. Jadi surat Al-Ahqaf ayat 20. Jadi ayat itu bunyi lengkapnya adalah wa yauma yu'radul ladina kafaru 'alan nari. Ya, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Jadi wa yauma yu'radul ladina kafaru 'alan nari. Nah, di situ disebutkan dan ya ingatlah pada hari, maksudnya di sini adalah hari kiamat, yu'radul ladina kafaru, di mana orang-orang kafir itu dihadapkan ke neraka. Gitu. Dihadapkan ke neraka. Kemudian seraya dikatakan kepada mereka adhabtum tayyibatikum. Kalian telah menghabiskan rizki yang baik fi hayatikumud dunya, di dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian telah bersenang-senang menikmati kehidupan dunia kalian. Ya, tayyibatikum tadi itu ya. Jadi kebaikan-kebaikan di dunia kalian. Nah, sekarang kata Allah, fal yauma, hari ini kata Allah, yaitu pada hari kiamat, tujzauna adzabal huni. Kalian hari ini dibalas dengan apa? Dengan adab yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi. Ya, karena kalian waktu di dunia itu sombong. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi, sombong di muka bumi, bi ghairil haqqi, itu tanpa mengindahkan kebenaran, ya, wa bima kuntum tafsukun, dan karena kalian dulu waktu hidup di dunia itu melakukan kefasikan. Fasik itu apa, Pak? Kalau kafir kita udah paham. Kalau fasik itu apa? Fasik itu orang itu melakukan maksiat dan senang. Nah, itu fasik. Itu orang fasik, Pak. Orang dolim itu orang yang melakukan maksiat, tapi dia masih ada ketidaksukaan, sehingga karena dia tidak suka itu, maka kemudian dia ingin menyembunyikan maksiat tadi. Dia nggak ingin maksiatnya itu diketahui oleh orang lain. Itu orang dolim, Mbak. Tapi kalau orang fasik itu karena suka tadi, maka dia melakukan maksiat itu enteng. Dia melakukan maksiat itu bahkan kemudian demonstratif. Dia melakukan maksiat itu bahkan kemudian diceritakan pada orang lain. Nah, ini orang fasik. Makanya hati-hati. Ya. Nah, kalau ditanya mana dosa yang lebih besar, ya jelas dosanya orang fasik daripada orang yang zalim. Yang orang zalim itu, karena kan begini ya, manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Semua manusia, kullu bani Adam kata Rasulullah, semua manusia itu khata. Ya, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pasti ada yang melakukan kesalahan, enggak ada yang tidak. Ya. Wa khairul khatta'in, dan sebaik-baiknya orang yang salah itu at-tawwabun. Orang yang bertaubat. Nah, jadi kalau kita membaca hadis itu berarti apa? Enggak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah. Hatta sahabat enggak ada yang maksum. Maksum itu artinya terhindar dari dosa. Enggak ada, Pak. Semua orang pasti melakukan dosa. Ya, ini semua orang pasti melakukan dosa. Nah, tapi ketika melakukan dosa tadi ada yang sembunyi-sembunyi. Nah, itu. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang malu. Ada yang melakukan dosa itu enggak sembunyi-sembunyi, ada yang tidak punya malu lagi. Nah, itu orang fasik. Melakukan dosa enggak sembunyi-sembunyi, enggak malu-malu lagi, itu orang fasik. Itu orang fasik. Ya, ini orang fasik.
Makanya dosanya orang yang melakukan maksiat di level orang fasik dengan di level orang dolim itu berbeda. Orang yang dolim tadi, ya tentu dia berdosa sama, tetapi dia masih ada rasa malu. Sementara orang fasik tadi tidak. Ya, orang fasik tadi tidak. Gitu. Nah, jadi makanya kadang-kadang di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan kata dolim itu umum, karena dolim itu ya orang fasik itu masuk di situ, orang kafir masuk di situ gitu. Karena dolim itu umum. Tetapi kalau kafir itu sudah spesifik, fasik itu juga sudah spesifik gitu. Ya, fasik itu juga sudah spesifik. Artinya orang fasik itu dia sudah melewati level orang dolim. Tapi orang dolim belum tentu fasik, kayak gitu. Itu yang kita mesti pahami. Nah, di dalam ayat tadi Allah menyatakan yang pertama, kenapa mereka di akhirat tadi itu kemudian dibalas dengan adab yang menghinakan? Nah, di situ digunakan kata bima kuntum tastakbirun. Ya, disebabkan karena begitu. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu satu huruf itu maknanya bisa macam-macam sesuai dengan konteks. Bi-nya di sini bima kuntum tastakbirun. Nah, itu bisa disebut dengan apa namanya ba sababiyah. Disebabkan karena kalian dulu itu sombong. Nah, gitu. Jadi disebabkan karena kalian itu dulu sombong fil ardi di muka bumi. Nah, ini yang ditakutkan Umar. Makanya tadi kan kita cerita itu. Bagaimana Umar sudah menjadi khalifah, sudah menjadi penakluk dua embrio Romawi dan Persia. Tapi Umar tetap tawadu. Nah, ini. Itu loh pentingnya orang hafal Quran, ya, kemudian jadi kepala negara tadi. Jadi meskipun jadi kepala negara dengan prestasi yang begitu luar biasa tadi, Umar itu tetap hatinya itu membumi, Pak. Enggak ada sombong sama sekali. Masya Allah. Coba. Ya kan? Makanya tadi kan Umar enggak malu, tangannya diusapkan ke kakinya, ya, sebagai mindil dari sebagai lap, gitu. Kemudian kalau ada lap, tadi ada budaknya macam-macam disuruh pakai, enggak ada Pak rasa malu, enggak ada rasa sombong. Nah, ini penting, sikap tawadhu seperti ini penting, gitu. Karena Umar memahami ayat ini, ya, ayat ini betul-betul dipahami oleh Umar. Kemudian wa bima kuntum tafsukun tadi. Jadi sombong tapi bighairil haq itu. Sombong di muka bumi bighairil haq, tidak pada tempatnya. Memang ada sombong yang dibolehkan dan pada tempatnya boleh, Pak. Nanti kita lihat ya. Ya, kalau ini kita cerita tentang khalifah gitu ya. Loh, kalau ngadepi negara adidaya model, apalagi kalau sekarang kita lihat dengan model Trump ini kan penguasa yang koboi ya. Itu. Kalau ngadepi Trump itu apa namanya, katakanlah gitu, ya kelihatan lemah dan sebagainya gitu, ya akan apa namanya jadi diinjak-injak gitu. Makanya kita lihat ada satu kisah ya. Jadi seorang khalifah namanya Harun ar-Rasyid, ya, mendengar ya namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu adalah khalifah zaman Abbasiyah, Pak. Harun ar-Rasyid itu khalifah zaman Abbasiyah. Ibu kotanya itu ketika itu di Baghdad. Harun ar-Rasyid. Ibu kotanya di Baghdad. Nanti setelah Harun ar-Rasyid itu ibu kotanya dipindahkan di Samarra. Ya, Samarra. Samarra itu kota, ya kita bisa katakan ibu kota kedua setelah Baghdad. Itu. Nah, Harun ar-Rasyid ketika itu berhadapan dengan embrio Romawi. Ya, embrio Romawi itu sudah dikalahkan pada zaman Sayyidina Umar. Ya kan, Harun ar-Rasyid kan jauh setelah zaman Umar. Tetapi kan Romawi ketika itu masih kan. Jadi kalau kita lihat ya, ada seorang raja namanya Nakfur, raja Romawi itu namanya Nakfur. Coba lihat bagaimana isi suratnya Harun ar-Rasyid kepada Nakfur. Apa kata Harun ar-Rasyid? Nah, ini menunjukkan sombong pada tempatnya, Pak. Jadi sombong pada tempatnya itu boleh. Yang tidak boleh tadi itu bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq, itu yang tidak boleh. Sombong di muka bumi tapi tidak pada tempatnya, itu yang enggak boleh. Kalau sombong pada tempatnya boleh, Pak. Ya, contohnya tadi Harun ar-Rasyid itu nulis surat kepada Nakfur.
Apa isi suratnya? Kalimatnya saja begini. Ya, kalimatnya saja begini. Min Amiril Mukminin Harun Ar-Rasyid ila nakfur kila birrum. Ya. Dari Amirul Mukminin, dari khalifah kaum muslimin Harun Ar-Rasyid kepada anjingnya Romawi, coba. Oh, hebat kan? Ya. Penguasa pada waktu itu, penguasa Romawi itu gitu kan, Pak? Kepada nakfur, anjingnya Romawi, coba. Terus kemudian isi suratnya, al-jawab, ya, la kama sami'ta, jawabannya tidak seperti yang kamu dengar, walakin kama ra'aita, tapi seperti yang kamu lihat. Apa maksudnya? Udah kamu lihat aja, begitu dia buka jendela istananya itu, pasukan Harun Ar-Rasyid itu kepalanya di istananya, di depan bentengnya Nakfur tadi itu, buntutnya di Irak, Pak. Coba kalau kayak begitu, Pak. Ya, kalau orang Jawa bilang gregeli itu. Ya kan? Wah, itu sudah pasukannya udah kayak gitu. Loh, itu sombong yang pada tempatnya, Pak. Sombong yang pada tempatnya. Boleh enggak? Boleh. Ngadepi orang kafir kayak begitu boleh, Pak. Supaya Pak, orang kafir tadi itu diberi pelajaran dan dia enggak kurang ajar. Nah, sekarang ini kan mereka kurang ajar pada orang Islam, ya. Kurang ajar pada orang Islam. Orang Islam diinjak-injak. Makanya kemarin kalau kita simak kan pidatonya Presiden Kolombia itu di PBB itu, kita sebagai orang Islam meskipun dia orang Kristen katakanlah begitu, itu kan mewakili perasaan kita, betul nggak? Satu-satunya presiden di dunia ini yang berani ngomong, ya, yang berani ngomong dengan terang-terangan bahwa PBB ikut berjasa melakukan genosida di Palestina, di Gaza. Coba. Itu yang ngomong bukan penguasa kaum muslimin. Yang ngomong itu adalah Presiden Kolombia. Yang kedua, dia bilang apa? Dia bilang karena itu solusinya hanya satu. Mari kita konsolidasikan pasukan, ya. Jadi pasukan ini dikonsolidasikan, lalu kemudian apa? Digunakan untuk menghadapi dan menghentikan kebiadaban Zionis Israel. Coba. Oh, nggak ada penguasa kaum muslimin yang ngomong kayak gitu. Yang ngomong justru siapa? Yang ngomong justru Presiden Kolombia, Pak. Dan dia tidak hanya sekedar ngomong, besoknya dia ikut aksi. Ya kan? Jadi besoknya di aksi, makanya kemudian visanya dicabut sama Trump. Oh, Pak. Tidak sampai di situ dia katakan, saya akan ikut di dalam pasukan itu. Oh, coba. Jadi kadang-kadang, itu tadi makanya ayatnya mengatakan begitu. Wa bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq. Itu tidak boleh. Sombong di muka bumi, ya, tidak pada tempatnya, itu tidak boleh. Tapi kalau sombong pada tempatnya boleh. Nah, itu tadi termasuk sombong pada tempatnya. Apa yang disampaikan oleh Harun Ar-Rasyid kepada Nakfur tadi itu sombong pada tempatnya. Dengan cara seperti itu, maka kemudian mereka enggak berani kepada kaum muslimin. Begitu. Nah, ini sedikit kita ulas ya ayat tadi, karena ini kaitannya dengan kenapa Umar itu begitu gitu. Ya. Makanya kalau penguasa kaum muslimin itu kepada orang kafir itu gagah, Pak. Sebaliknya mereka itu akan bersikap lunak, tawaduk kepada rakyatnya sendiri. Nah, ini kan sekarang ini penguasa kaum muslimin kebalik-balik. Dengan rakyatnya represif, dengan penguasa non muslim jadi kayak apa namanya? Ya, jadi takut gitu. Dengan rakyatnya kelihatan gagah, tapi dengan penguasa non muslim dia takut. Nah, ini kan kebalik, Pak. Itu namanya bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq. Sombong tidak pada tempatnya, kebalik. Harusnya dengan orang kafir itu gagah, gitu kan? Gagah menunjukkan wibawanya, ya nggak bisa didikte begitu. Tapi dengan rakyatnya itu lemah lembut. Dengan rakyatnya itu begitu harusnya. Jangan dibalik. Makanya kemudian kita lihat kan kemarin sampai hari ini di Maroko.
Ya, mengikuti nggak perkembangan di Maroko. Bagaimana Maroko itu Gen Z melakukan perlawanan kepada Raja Muhammad Al-Khamis, Muhammad yang kelima. Ini, bayangkan ya, rajanya itu berfoya-foya. Ya, kalau di Maroko saja penampilannya itu seperti ya, rakyatnya datang membungkukkan badannya, nyembah-nyembah, tapi nanti di Paris dia mabuk-mabukan gitu. Itu fakta. Kemudian dengan Yahudi sikapnya, ya, sehingga ada julukan mutasahyinah al-Arab, gitu. Ya, Zionis Arab. Sampai begitu orang-orang Arab itu menjuluki. Nah, itu tadi Pak. Jadi, nah itu kan apalagi sekarang era sosmed kan, era sosmed ini susah informasi dibendung. Nah yang seperti ini kan sampai kepada rakyatnya. Akhirnya apa? Kepada rakyatnya represif, tapi kepada musuhnya nggak berani. Nah itu namanya bima kuntum tastakbiruna fil ardi bi ghairil haq. Nah ini yang tidak boleh. Nah gitu loh. Nah, ini penting. Nah kita lanjutkan sekarang. Wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyati, Abu Nu'aim di dalam kitabnya Al-Hilyah, Hilyatul Auliya, an Abdurrahman ibni Abi Layla. Dari Abdurrahman ibni Abi Layla qala qadima ala Umar radhiyallahu anhu nasun min ahlil Iraq. Ya. Jadi ada orang-orang dari penduduk Irak itu datang. Ya, datang menghadap Umar, fara'a, maka kemudian melihat Umar ka'annahum ya'kuluna ta'zizan. Seolah-olah mereka itu ya'kuluna makan ta'zizan. Di sini disebutkan. Jadi mereka itu makan makanan wahum lahu karihun, tapi mereka enggak suka. Faqala, kemudian mengatakan, hada ya ahlal Irak, ya ini wahai penduduk Irak. Law syi'tu ayudahmaqa li kama yudahmaku lakum. Maksudnya kalau aku mau ya, aku itu melembutkan makanan ini. Jadi kan makanan tadi itu dihidangkan kepada mereka, cuma mungkin kelihatan makannya itu ya ini kan ketemu Amirul Mukminin dihidangkan makanan, cuma mungkin makanannya nggak enak gitu, makanannya kasar. Karena kan Rasulullah juga itu kan makan roti bukan roti yang lembut Pak, rotinya itu roti kasar gitu. Nah ketika makanan itu dihidangkan kepada mereka, kelihatannya mereka itu rada gimana gitu kan, kelihatan Umar itu dari mimik wajahnya, dari body language-nya macam-macam kan kelihatan gitu. Makanya kemudian Umar mengatakan begitu. Ya. Di sini tadi kalimatnya, jadi di sini disebutkan fara'a ka'annahum ya'kuluna ta'zizan. Jadi Umar itu melihat mereka itu makannya kayak anyi-anyi, kalau orang Jawa bilang gitu. Anyi-anyi itu ya makan, kelihatan makan tapi kelihatan merasa enggak nyaman gitu. Ya. Faqala, lalu kemudian Umar komentar begitu. Hada ya alal Irak, ini wahai penduduk Irak, law syi'tu, seandainya aku mau, yudah maqali, maka akan dibuatkan roti yang lembut, dibuatkan makanan yang lembut untukku, kama yudah makulakum, seperti kalian dibuatkan makanan yang lembut, makanan yang enak. Itu kata Umar. Komentar ini karena ada delegasi dari Irak tadi itu datang kok kelihatannya makannya kok kayak terpaksa begitu. Akhirnya Umar mengatakan begitu. Nah inilah standar makanan Amirul Mukminin gitu. Ya, Umar itu, nah ini lagi-lagi ya. Dalam hal ini pertanyaannya begini Pak. Apakah Umar dalam hal ini tidak menghormati tamu gitu? Ya kan? Kenapa Umar menghidangkan hidangan yang kasar kayak tadi? Itu pertanyaannya ya. Kenapa Umar menghidangkan hidangan yang kasar tadi Pak? Itu pertanyaannya. Jadi masalahnya bukan di situ Pak. Masalahnya apa? Masalahnya itu Umar ingin memberi pelajaran Pak. Umar ini khalifah. Ya kan? Umar ini Amirul Mukminin. Umar itu ingin memberi pelajaran loh. Khalifahmu itu makanannya kayak begini nih. Itu. Bukan Umar tidak bisa menyediakan makanan yang lebih baik, tidak, tapi Umar ingin ngajari mereka. Nah, ini juga pelajaran bagi kita gitu. Ya, bagi kita. Apa kata Umar? Kalau aku mau, aku juga bisa dihidangkan makanan seperti yang yudahmakulakum, yang biasanya dihidangkan untuk kalian. La fa'al itu pasti aku akan lakukan. Walakinna katanya. Tetapi kami, kata Umar, nastabki min dunyana
kami akan membiarkan dari dunia kami ini manajidu fi akhiratina, apa yang nanti kami akan dapatkan di akhirat kami. Masya Allah. Ya. Jadi Umar ingin menangguhkan nikmat di dunia itu supaya apa? Nikmat yang nanti didapatkan di akhirat itu nikmat yang pol-polan, Pak. Gitu. Nikmat yang pol-polan. Karena apa? Nggak ada ceritanya di dunia enak, nanti di akhirat pengen enak itu. Nggak ada. Ya, bahkan di dalam hadis itu disebutkan, ya, tidak akan ada dua kebaikan dikumpulkan dalam satu hati, itu tidak ada. Jadi kalau orang di dunia itu merasa aman, nanti di akhirat dia pasti akan ketakutan. Tapi kalau di dunia itu hatinya selalu takut dengan Allah, nanti di akhirat dia akan aman. Nah, begitu. Itu gambarannya, Pak. Jadi kalau orang di dunia itu merasa aman, merasa nggak takut sama Allah, nanti dia akan ketakutan nanti. Dikubur dia ketakutan, nanti di akhirat dia akan ketakutan, begitu. Tapi kalau sekarang dia takut dengan Allah sehingga dia jaga betul semuanya tadi, dia nggak mau melanggar, nggak mau ini, maka nanti di kuburnya, nanti di akhirat dia akan aman. Nah, gitu. Allah tidak akan mengumpulkan di dalam satu hati dua ketakutan, ya, dan dua rasa aman, kata Rasulullah SAW. Gitu, ya, ini. Jadi makanya kemudian Umar bin Khattab mengatakan, amma sami'tumullah azza wa jalla qal, apakah kamu tidak pernah mendengar Allah itu pernah berfirman? Apakah kamu tidak pernah mendengar bahwa Allah itu berfirman liqaumin, kepada suatu kaum. Nah, tadi ayatnya kita sudah bacakan, ya. Jadi lengkapnya itu wa yauma yu'radul ladina kafaru 'alan nari, pada hari di mana orang-orang kafir itu mereka sudah dihadapkan kepada neraka. Adhabtum thayyibatukum, katanya. Ya, adhabtum thayyibatukum, kalian telah menghabiskan jatah-jatah, gitu kan, kebaikan kalian. Jadi bisa juga kita artikan begitu. Jadi maksudnya kebaikan-kebaikan di dunia itu, makanan enak, rumah enak, istri cantik, istana megah, macam-macam, semua itu kebaikan yang Allah berikan. Kalian sudah habiskan itu fi hayatikum dunya, di dunia untuk apa? Berfoya-foya. Nah, di sini kita harus memahami, berarti orang Islam boleh enggak memiliki, katakanlah tadi, ya, harta, memiliki kendaraan, memiliki macam-macam. Boleh, Pak. Tapi tujuannya untuk apa? Nah, gitu ya. Kita sudah bahas sebelumnya. Kalau tujuannya itu adalah untuk Islam, untuk Allah, untuk, ya, bagaimana berkhidmat, ya, kepada Allah dan Rasulnya untuk Islam, ini boleh. Tapi kalau kemudian harta, kemudian kebaikan-kebaikan tadi itu digunakan untuk foya-foya, ya kan, untuk pokoknya itulah, ya, jadi untuk foya-foya tadi itu. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang disebutkan di dalam ayat tadi, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha, dan kemudian kalian nikmati semuanya itu. Ya, fal yauma tujzauna adzabal huni, kata Allah, hari ini kamu akan diadab dengan adab yang menghinakan. Masya Allah. Nah, ini yang diingatkan oleh Umar bin Khattab. Umar itu takut. Padahal, ya, kalau kita kembali lagi, pertanyaannya begini, apakah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah tadi, ya, ketika menjadi khalifah tadi, seandainya nih Umar itu katakanlah makan makanan yang baik, makanan yang empuk, makanan yang katakanlah misalnya seperti tadi orang Irak, apakah itu tidak boleh? Boleh, Pak. Boleh, bukan tidak boleh, itu perkara mubah. Itu pilihan gitu. Tapi bagi Umar ini sudah dianggap berlebih. Kenapa? Karena Umar memahami, biarlah nanti kebaikan-kebaikan ini saya tabung untuk nanti di akhirat. Biarlah kebaikan-kebaikan ini tidak saya nikmati hari ini, tapi nanti saya akan nikmati di akhirat. Karena begitu pikirannya. Nah, itu. Ya, itu cara berpikirnya Umar. Bukan nggak boleh. Itu. Nah, jadi makanya kemudian para ulama itu merumuskan kaidah, ya. Kaidahnya itu begini. Al-ajru biqadril masyaqqah, Pak. Itu kaidah itu. Jadi itu kalimat pendek. Al-ajru, pahala, biqadril masyaqqah, sesuai dengan kadar kesulitan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, semakin besar, maka otomatis kesulitannya semakin besar.
Lah sekarang ini kan orang mikirnya kayak kapitalis semua ya. Orang kapitalis itu kan mikirnya kalau kita belajar ilmu ekonomi ya, pengorbanan sesedikit mungkin, untungnya sebesar mungkin. Nah, kalau sama Allah nggak boleh begitu. Coba bayangkan ya, dia pengen amal sekecil-kecilnya tapi pahalanya segede-gedenya gitu. Itu kata para ulama, al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Jadi semakin sulit, semakin besar pahalanya. Ya, semakin ringan, semakin endeng, pahalanya semakin ringan. Nah, Umar tadi itu begitu filosofinya. Jadi beliau itu punya kebaikan. Mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan tadi. Makan enak, menikmati harta, menikmati ini, menikmati ini, menikmati ini. Mulai dari pakaiannya, kemarin kita sudah bahas bagaimana pakaiannya, makanannya, minumannya. Bahkan nanti di dalam riwayat berikutnya itu, ya, Umar itu minum dikasih madu saja itu marah, Pak. Minum dicampur madu, air itu dicampur madu, marah Umar. Itu sudah sesuatu yang luar biasa mewah. Coba bayangkan, padahal itu adalah minuman untuk kesehatan. Umar ketika itu umurnya sudah di atas 50 tahun, Pak. 50 tahun itu kan usia di mana kesehatan sudah menurun. Coba bayangkan. Kayak begitu sikapnya. Nah, pertanyaannya apa yang menjadikan Umar seperti tadi? Tadi jawabannya, karena Umar ingin menangguhkan kebaikan yang didapatkan di dunia untuk diunduh, untuk dipetik nanti setelah kematiannya, yaitu pada saat di akhirat nanti. Itu yang Umar bin Khattab radhiyallahu an sampaikan. Makanya ayat tadi itu betul-betul diujamkan betul. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Nah, di sini pentingnya kita itu belajar sirah. Ketika kita mengerti filosofinya, kita tahu bagaimana dialog-dialognya tadi, lalu kemudian kita tahu bagaimana sikap yang diambil oleh ya pelaku-pelaku sejarah tadi. Di situ Pak kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kan kita itu belajar sirah itu kan taunya cuma peristiwanya gitu dan pelakunya, tapi nggak tahu filosofinya. Padahal yang penting itu filosofinya itu Pak. Ada filosofi apa di balik sikapnya tadi? Itu penting. Karena dari situlah nanti kita bisa mengambil pelajaran gitu. Seperti sebelumnya kita sudah bahas misalnya tentang madhab zuhud itu, ya kan? Tentang madhab zuhud tadi, di mana Umar itu ketika ditawari pakaian yang bagus, makan yang bagus kan menolak. Padahal yang nawari itu juga sahabat. Tapi karena Umar itu memilih ya cara seperti itu, makanya sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana pendapat dari Al-Hafidz Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisu Iblis, dan itu dikutip oleh Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ya surat Al-A'raf ya tentang bagaimana zuhud. Itu kalau Al-Hafidz Ibnul Jauzi tidak sepakat zuhud itu harus menunjukkan penampilan gembel gitu, enggak sepakat. Ya itu pilihan, Pak. Ya makanya kemarin kita sudah sampaikan ada madhab yang model seperti Sayyidina Umar tadi memakai baju pun baju tambalan gitu. Ada yang madhabnya seperti Al-Hafidz Ibnul Jauzi yang enggak mau seperti itu karena zuhud itu tidak harus ditampakkan. Gitu. Ya ini pilihan masing-masing gitu. Nah, tetapi filosofinya tadi penting untuk kita tangkap. Karena dari filosofi itu kita tahu bagaimana sikap yang diambil, siapa pelakunya. Nah, di situ nanti kita bisa melakukan duplikasi gitu. Bagaimana kita meniru, bagaimana kita mencontoh dalam perkara apa yang kita tiru, kita contoh, dalam perkara apa yang kita tidak tiru, tidak perlu kita tiru, tidak perlu kita contoh, atau harus dan boleh dipilih dan sebagainya. Itu penting gitu. Nah, disinilah makanya pentingnya kita memahami ya hal-hal seperti ini supaya kemudian kita bisa mengambil pelajaran tadi itu dengan tepat. Baik ya, itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan karena sudah lewat waktu syuruk ya. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada dari Bapak-Ibu sekalian yang ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan, silakan. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, silakan. Kalau tidak ada,
kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan membentuk ya kehidupan kita, menjadi modal hidup kita, membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik, dan semoga dengan semuanya itu melayakkan kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, melayakkan kita untuk bersama-sama di dalam jannahnya nanti bersama para sahabat dan orang-orang soleh insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.